Cara saya ningkatin penghasilan saya mungkin bisa 10, 15% atau bahkan 20% per tahun dari modal $35 per bulan. Artinya dari ya ini adalah modal minimal, earning minimal yang bisa saya jangkau dari dunia Shutterstock. Di video kali ini saya akan share tentang hal itu. Ini real time, no clickbait. Jadi tentang bagaimana literally saya berinvestasi dan menduplikasi uang yang tadinya $35 mungkin naik jadi 10%, 15% per tahun dari investasi yang saya lakukan. So stay tune, kita ketemu di video abis ini. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun, terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah klik subscribe. Terima kasih sudah selalu ngapresiasi, ngasih saya semangat, ngasih saya komentar tentang apa yang saya lakukan di dunia channel per YouTubean ini. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa bagaimana sih saya menduplikasi, kemudian menginvestasikan uang saya sehingga naik, nggak banyak-banyak lah, 10%, 15%. Kenapa sih hitungannya begitu? Karena begini, saya itu dulu, memang kan pendidikan orang tua dulu kan kita nabung deposito. Cuman kemudian setelah saya baca, deposito itu, kalau tahun 98 deposito gede tuh guys. Bisa sampai beberapa puluh persen begitu. Cuman sekarang deposito itu kecil. Deposito itu cuma 3,5 sampai mungkin 5%, 6% aja kayak udah jago ya. Nah, ternyata yang saya pelajari itu adalah yang namanya inflasi. Inflasi itu penurunan harga, penurunan nilai uang, sehingga nilai investasi itu mungkin di kisaran bisa 10% kali. Saya nggak ngerti sih hitungannya berapa. Cuman hitungan inflasi itu bisa sampai 10%. Nah, kalau sampai 10%, maka bunga depositonya kalah. Ketika deposito kalah, berarti sebenarnya kita tidak berinvestasi. Ini kita ternyata sedang membakar uang. Lalu bagaimanakah caranya saya menduplikasi uang yang sedikit tadi, yang hanya bahkan mungkin cuma $35, tapi bisa naik misalnya 10-15%. Itu jawabannya adalah saya berinvestasi ke bisnis saya pribadi. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, beberapa hari ini di Instagram saya lagi betulin genteng, saya lagi ngecat tembok, saya lagi ngamplas tembok. Itu sebenarnya saya di sini, di rumah saya pribadi ini lagi bikin satu kedai kopi dan mengaktifkan kembali guest house saya yang pertama yang udah 2 tahun off ya. Itu kemudian saya mau aktifkan kembali. Nah, uang saya split, sebagian saya pakai nih untuk bisnis saya pribadi. Jadi salah satu investasi saya adalah saya masukin duit saya ke bisnis saya pribadi, jadi nyuntik sendiri. Anggaplah saya beli cat misalnya 150.000. Nah, itu kemudian saya luangkan waktu. Lalu yang kedua, saya berinvestasi di saham dan kripto. Ini yang membuat saya naik cukup signifikan sebenarnya. Jadi saya $35 sebulan nggak apa-apa. Jadi kayak 600.000 sebulan gitu nggak apa-apa. Nanti kali 12 kan paling dapat berapa ya? 600.000 kali 12, 7,2 juta ya. Nah, itu saya harapkan dia bisa naik sekitar 10-15% per tahun. Kemudian kripto juga begitu. Dan yang ketiga, saya nabung emas. Jadi nabung emas itu bisa dengan cara fisik, bisa dengan cara apa tuh namanya cicil di Pegadaian, bisa di beberapa platform kayak Peluang gitu juga bisa. Saya pernah pakai Peluang, teman saya sekarang udah enggak lagi. Dari situ yang saya tangkap adalah kalau 10-15% sebenarnya sudah cukup. Nah, harapan saya dengan adanya fenomena nih, adanya kayak afiliator dan lain sebagainya, saya berharap teman-teman jangan takut berinvestasi, karena kalau cuman ditabung duitnya habis. Nah, bagaimana cara duit kita bertumbuh? Itu investasi satu-satunya jalan. Karena saya sebagai fotografer nih kan, saya bener-bener nih bayar listrik, bayar internet itu kan dari uang saya memotret, uang saya punya guest house, punya coffee shop, artinya itu active income. Nah, active income ini sama dengan teman-teman gajian, di mana baik saya yang usahawan mendapatkan active income setiap hari, ataupun teman-teman yang karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kalau sudah judulnya active income, ini berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita nggak kerja, nggak dapat duit. Di situ loh bahayanya. Nah, ketika duit itu cuma ditabung, ini duitnya tergerus inflasi, itu salah satunya. Yang kedua, ya kalau duit cuma ditabung, bisa jadi beli makan, beli apa, terus duitnya misalnya dari 10 juta nih, anggaplah 10 juta, turun 9.800.000, turun lagi 9,5, turun lagi, turun. Nah,
hal itulah kenapa kita tetap harus melakukan sebuah investasi. Sekarang saya mau kasih contoh ya. Saya kemarin habis beli salah satu saham ya, di harga 220 ribuan lah per lotnya. Sekarang harganya sudah naik di 230 ribuan. Jadi artinya udah ada gap sekitar 10 ribuan per lotnya. Kalau saya punya satu lot, ya saya hanya untung 10 ribu. Tapi ketika saya punya misalnya 10 lot, udah 100 ribu. Ketika saya punya misalnya 20 lot, teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, dari situlah kenaikan royalti saya, sehingga saya bisa menghidupi keluarga, saya bisa membesarkan bisnis saya. Kalau saya dari motret aja dapat duit nggak? Dapat. Artinya kan saya dapatnya lebih besar daripada saya royalti Shutterstock saya sekarang, karena saya aktif income nih. Aktif income saya masih penghasilan terbesar itu bukan dari Shutterstock. Penghasilan terbesar saya ya benar-benar dari aktif income saya memotret, saya kemudian punya guest house, saya punya coffee shop. Bahkan YouTube ini itu juga masih jauh sekali di bawah harapan saya menjadi seorang YouTuber. Cuman artinya kalau saya nggak mulai sekarang, kalau saya nggak berinvestasi sekarang di dunia konten, dunia YouTube ya, nanti 5 tahun lagi saya cuma akan menyesal. Nah, disitulah yang saya harapkan teman-teman tidak perlu meniru 100% apa yang saya lakukan. Cuman lakukanlah investasi. Investasi itu bisa jadi sebagian uang teman-teman misalnya dibelikan sebuah kamera misalnya gitu. Tapi jangan yang mahal-mahal gitu, jadi kamera yang biasa-biasa aja. Kemudian teman-teman nabung misalnya di emas, bisa di mana aja lah, nabungnya bisa di mana aja. Kemudian teman-teman nabung saham, bahkan pemerintah Indonesia aja sudah ngajakin yuk nabung saham. Itu artinya sudah mulai ada pemikiran bahwa kalau nabung uangnya di bank, uangnya habis. Karena satu kena bunga, yang kedua duitnya ya gitu-gitu aja, kena inflasi gitu. Yang saya bayangin ya, ketika nanti suatu saat mungkin terlalu banyak orang nabung uang di bank, itu jangan-jangan malah sama banknya malah dicas gitu, berapa persen gitu ya. Sekarang sih udah ada bunga juga ya, begitu dengan ada bunga maka uang kita justru kepotong. Tapi kalau misalnya uangnya ini diinvestasikan ke saham, diinvestasikan ke, saya sih kripto ya, teman-teman terserah mau anggap kripto gimana terserah, cuman saya saham di kripto saya juga investasi karena ini duitnya signifikan guys. Makanya ketika saya cuma bilang 10-15% ini masuk akal. Saya di saham bisa dapat 11%, mungkin bisa dapat 12% gitu. Ya ada yang per 2 bulan juga bisa dapat, ada yang per 3 bulan juga bisa dapat. Makanya kalau per 2 bulan aja saya pribadi bisa dapat 11%, dan di channel YouTube ini saya bilang, guys, yuk kita cari yuk 10-15% per tahun, itu kan berarti jauh lebih kecil lagi. Per tahun, per bulannya mungkin cuma 1-2%. Tapi itu sudah jauh lebih baik daripada teman-teman nabung uang di deposito gitu. Nah, sekarang teman-teman punya gaji misalnya jadi supir, jadi guru, jadi pelayan toko, jadi waiter, jadi barista, jadi mungkin chef segala macam. Gaji kan pasti angkanya sama segitu terus. Tapi ketika kita mulai menginvestasikan, termasuk teman-teman motret untuk Shutterstock. Nah, ini hanya dengan $35 sebulan. Walaupun cari $35 sebulan pertama kali itu susahnya setengah mati. Cuman kalau nanti sudah dapat, please guys, saya minta jangan dihabiskan. Sisihin dulu untuk nabung, walaupun cuma 10-20%, baru nanti sisanya silahkan dihabiskan. Karena kalau nanti teman-teman nih dapat milestone pertama kali $35 payout gitu kan, berapa sih? 550 ribu. Nah, kalau teman-teman makan itu semua duitnya, nanti nggak jadi apa-apa. Saran saya, maka cicilkan emas, belikan saham, beliin kripto gitu. Dengan kemampuan yang teman-teman punya sekarang. Bahkan kalau misalnya aktif income-nya sudah habis untuk kebutuhan pokok, ya sudah nggak usah. Ya ini yang kayak Shutterstock ini yang begitu income-nya payout, di-split. Teman-teman nabung deh, nanti lama-lama saya yakin uangnya akan lama-lama makin banyak. Kalau teman-teman nanti berkarya di Shutterstock, kumpulin aja 10 sen pertama. Seperti video yang kemarin ya, saya udah upload bahwa approve dulu, lupain earningnya. Jadi bikin kehidupannya santai. Jangan merasa tertekan, jangan merasa terburu-buru, jangan ngerasa bahwa harus dapat uang besok pagi. Lupain dulu. Di video kemarin saya sudah bilang bahwa kalau saya pribadi nih, yang benar-benar saya lakukan ya, lupakan earning selama 60 hari. Tapi kuncinya, teman-teman harus berkarya setiap hari, either diterima atau enggak. Jadi, sehari nih misalnya submit 2.
ditolak dua-duanya. Besok pagi submit 2 lagi, ditolak dua-duanya. Besok lagi submit lagi hari ketiga, mungkin cuma diterima 1. Artinya dari 6 kali submission, teman-teman cuma dapat 1. Ya nggak apa-apa, terus lakuin aja. Karena saya punya keyakinan begini, ketekunan itu akan mengalahkan kepintaran. Jadi, anggaplah saya 12 tahun motret, teman-teman baru kenal saya mungkin seminggu yang lalu. Artinya kemampuan fotografis teman-teman 0. Tapi teman-teman konsisten, itu teman-teman, ini hukum karma. Kalau teman-teman tekun, pasti dapat sesuatu. Walaupun teman-teman baru mengenal dunia fotografi seminggu yang lalu, ketika teman-teman misalnya datang ke channel YouTube saya. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi, lupain earningnya, fokus dulu untuk ke proof, kemudian nanti suatu ketika pasti akan terjual. Nah, begitu terjual sampai nanti dapat threshold $35. Karena belum tentu $35 itu dirintis dari 10 sen loh. Bisa jadi teman-teman dapat $1, dapat $3, dapat $15 kayak foto sikat gigi saya gini, satu downloadnya dapat $15 kan, artinya $35 itu tidak lama gitu. Nah, ketika itu sudah jadi, tolong dipahami, jangan semuanya dihabiskan, pastikan teman-teman investasikan dulu, terserah bentuknya apa, kemudian teman-teman silakan habiskan uangnya. Tapi kalau belum diinvestasikan, belum diupayakan untuk biar naik lagi angkanya, jangan pernah menyentuh uang teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan video kali ini mix ya antara bagaimana kita memotret dengan bagaimana saya menginvestasikan uang sehingga naik 10-15% per tahunnya. Ini saya ngomong dengan angka yang insya Allah sangat reliable, sangat rasional. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua ketika nanti sudah dapat duit mau ngapain. Jadi jangan dikira juga saya sekarang santai-santai dengan income fotografi saya, santai-santai dengan income gesos dan coffee shop saya. Enggak, ini saya sedang menginvestasikan uang lagi untuk membangun kedai saya di rumah, jualan beans lagi, Indonesian beans ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Harapannya saya bisa ekspor. Dengan begitu, kita sama-sama menciptakan uang pasif untuk jangka waktu yang akan datang. Jadi terima kasih teman-teman udah mantengin channel YouTube saya. Subscribe, nyalain loncengnya. Saya akan share tentang dunia fotografi, kehidupan saya sebagai fotografer setiap hari jam 5 pagi. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya.